Februari 2021 yang lalu, Presiden Joe Biden menyatakan niatnya untuk raise 37 miliar dolar sebagai dana bantuan untuk membantu proses produksi chip yang saat ini sedang kekurangan suplai. Masalah semakin pelik karena selama ini Amerika cukup bergantung pada China dan Taiwan dalam memproduksi chip, sedangkan China dan Taiwan selama ini lebih bergantung kepada teknologi dan desain chip dari Amerika. Jadi intinya kedua belah pihak tidak ingin bergantung satu sama lain. Di video ini kita akan membahas kenapa bisa ada chip shortage atau kelangkaan chip dan tentunya saham-saham apa saja yang bisa teman-teman beli untuk mengambil kesempatan di saat supply lebih sedikit daripada demand. Chip adalah bagian kecil dari komponen elektronik yang sangat penting. Chip atau biasanya disebut juga dengan semiconductor chip atau microchip atau IC adalah komponen kecil yang terdiri dari jutaan transistor di dalamnya. Fungsi chip adalah agar alat elektronik mampu memproses informasi sehingga bisa berjalan sesuai perintah dari suatu program. Karena itulah hampir semua alat elektronik mulai dari PC, laptop, TV, AC, mesin cuci hingga kulkas semuanya pasti membutuhkan chip di dalamnya. Jangan lupa, di dalam suatu perangkat elektronik juga terdapat beberapa chip, misalnya di pesawat atau kapal. Chip dibutuhkan di banyak komponen seperti di bagian mesin hingga kabin. Bagian terkecil dari mobil seperti sabuk pengaman otomatis juga membutuhkan chip di dalamnya. Jadi ada 3 penyebab utama kenapa tiba-tiba terjadi kelangkaan chip. Pertama, akibat pandemi yang menyebabkan lockdown yang sangat menghambat produksi chip. Kedua, karena kebutuhan akan produk-produk smart yang semakin pesat. Bukan hanya smart gadget dan appliances saja, tapi juga EV hingga robot. Penyebab ketiga adalah dari desain chip yang semakin advance dan rumit karena setiap tahun peralatan elektronik semakin canggih. Contohnya, perusahaan otomotif memerlukan chip yang lebih canggih karena komponen EV yang sangat berbeda dari mobil lama. Tidak mudah untuk memenuhi seluruh pemerintahan ini karena pabrik manufaktur chip harus merombak seluruh infrastruktur produksi mereka atau membuat production plan baru untuk memproduksi model chip dengan skala besar yang setiap tahun selalu berubah. Dampak dari kelangkaan chip membuat banyak perusahaan otomotif seperti GM, Ford, Daimler, Honda, Toyota hingga Tesla harus mengurangi atau menunda produksi mereka. Jadi teman-teman bayangkan saja betapa banyaknya demand akan chip saat ini dan di tahun-tahun mendatang. Di dalam industri ini ada 4 jenis perusahaan: Integrated Device Manufacturer, Foundry, Fabless, dan Design House. Integrated Device Manufacturers adalah jenis perusahaan yang mulai berdiri di tahun 70-an. Mereka melakukan proses fabless dan foundry atau dari mendesain chip hingga produksi. Ini adalah jenis perusahaan semiconductor yang paling lama, contohnya Intel, Microchip Technology, dan Micron. Foundries adalah perusahaan yang memproduksi chip. Model perusahaan ini mulai ada sejak tahun 80-an. Jadi mereka memproduksi chip berdasarkan desain dari fabless company. Contohnya TSM atau Taiwan Semiconductor Manufacturing dan Samsung. Fabless adalah perusahaan yang mulai ada sejak tahun 90-an. Perusahaan ini mendesain dan menjual chip. Contohnya Apple, Qualcomm, AMD, dan Nvidia. Design House adalah model perusahaan yang ada di tahun 2000-an. Perusahaan jenis ini hanya melakukan proses desain dan intellectual property atau paten. Contohnya Synopsys dan ARM Holdings. Berdasarkan data dari Semiconductor Industry Association, global market share dari penjualan semiconductor dikuasai perusahaan Amerika dengan 47%. Sedangkan market share dari manufaktur chip yang berasal dari Amerika hanya 12%. Ini berarti perusahaan Amerika sangat baik di model bisnis fabless, tapi masih jauh tertinggal di dalam bisnis manufaktur chip atau foundry. Masalah inilah yang membuat Joe Biden ingin membantu perusahaan-perusahaan foundry atau manufaktur chip di dalam negeri untuk lebih bersaing dengan perusahaan foundry asal China dan Taiwan. Melihat masalah ini, berarti tugas kita adalah mencari saham-saham apa saja yang akan diuntungkan dengan kebijakan Joe Biden, terutama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis foundry atau manufaktur chip. Saham yang bisa teman-teman amati adalah TSM atau Taiwan Semiconductor. Walaupun bukan perusahaan Amerika, tapi TSM ini adalah penguasa manufaktur chip di dunia saat ini. Per kuartal 3 2020, TSM menguasai 53% atau lebih dari setengah pasar manufaktur chip di dunia. Peringkat kedua terbesar adalah Samsung dengan 17%. Saham TSM bisa dibeli di Passfolio maupun GoTrade, tapi Samsung sayangnya belum tersedia karena tidak diperdagangkan di bursa US. United Microelectronics Corporation kode saham UMC juga bisa ditengok. Ini adalah perusahaan terbesar kedua di bisnis foundry setelah TSM. Walaupun Joe Biden ingin mengembangkan perusahaan foundry di Amerika, tapi menurut saya perusahaan manufaktur chip asal Taiwan seperti TSM dan UMC akan tetap dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan US karena mereka akan selalu unggul di rendahnya biaya produksi dan teknologi yang sudah jauh di depan. Saham-saham foundry asal Amerika yang mungkin bisa bersinar adalah Intel kode INTC dan Micron kode MU. Kedua perusahaan ini sudah cukup dikenal, bahkan Micron adalah salah satu holding terbesarnya Moniz Pabre.
Nvidia dan AMD juga menarik untuk diperhatikan karena kedua perusahaan ini walaupun tidak di bisnis foundry secara langsung, mereka tetaplah pilihan pertama di bisnis semiconductor. Kedua perusahaan ini bisa saja membuat foundry sendiri dengan skala besar atau dengan mengakuisisi perusahaan foundry yang lebih kecil. Kita harus akui, baik Nvidia dan AMD memiliki teknologi yang terbaik di dunia sejak zaman kita mulai mengenal game-game PC. Para analis juga cukup yakin dengan AMD dan Nvidia dengan terus menaikkan target earnings setiap tahun. Coba perhatikan grafik EPS atau laba per lembar dari Nvidia dan AMD. Wall Street memprediksi pertumbuhan kedua saham ini akan terus mengalami kenaikan di masa depan. Karena seperti yang kita bahas tadi, kemajuan teknologi dari autonomous driving, AI, dan e-sports akan membuat penjualan Nvidia dan AMD akan semakin kencang. Selain AMD dan Nvidia, Qualcomm, kode QCOM, dan Broadcom, kode AVGO juga bisa teman-teman teliti lebih jauh. Qualcomm adalah pembuat chip yang cukup dikenal, terutama di banyak brand smartphone seperti Samsung, Huawei, hingga Xiaomi. Sama seperti Nvidia dan AMD, earnings Qualcomm setidaknya sejak kuartal 3 2020 hingga kuartal 2 2021 terus berhasil lebih tinggi dari estimasi para analis, sehingga prediksi kembali dinaikkan untuk kuartal 3 2021 ini. Broadcom memiliki model bisnis yang cukup diversified. Perusahaan dengan kode saham AVGO ini mendesain, mengembangkan, memproduksi, dan sekaligus menjadi global supplier untuk produk-produk semiconductor. Lagi-lagi seperti saham-saham sebelumnya, jika teman-teman lihat earnings-nya di Yahoo Finance, ini saham terus berhasil meningkatkan EPS-nya dan teman-teman bisa tahu lewat grafik ini bagaimana para analis memberikan estimasi earnings yang sangat tinggi untuk kuartal 4 2021 nanti. Selain saham-saham pembuat dan desainer chip tadi, teman-teman juga bisa membeli saham-saham yang akan ikut terdongkrak bisnisnya karena kelangkaan chip. Applied Materials kode AMAT dan ASML Holdings kode ASML adalah dua saham yang sangat diuntungkan dengan kelangkaan chip, di mana kedua perusahaan ini adalah penyuplai segala perlengkapan dan berbagai macam kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan pembuat semiconductor. Teman-teman bisa lihat sendiri harga saham dan pendapatan mereka yang mengalami kenaikan stabil dari tahun ke tahun. Nah, bagi teman-teman yang merasa tidak yakin dengan membeli saham secara individual, menurut saya sebaiknya teman-teman beli ETF yang berisi saham-saham semiconductor. ETF produk dari iShares dengan ticker XOXX bisa dijadikan pilihan. Dengan membeli XOXX, teman-teman akan mendapatkan exposure ke saham-saham yang berada di industri semiconductor. XOXX memiliki expense ratio yang cukup rendah, 0,43% saja. Top 10 holdings dari XOXX adalah saham-saham yang sudah well known seperti Broadcom, Intel, Nvidia, Texas Instruments, hingga Qualcomm. Grafik performa ETF ini selalu mengalami kenaikan. Jika tidak rata-rata, maka dalam 5 tahun terakhir, teman-teman akan mendapatkan return 38% setiap tahun. Hampir sama dengan performa FANG Stocks dalam 5 tahun terakhir. XOXX sudah naik lebih dari 50% sendiri hanya dalam waktu 1 tahun terakhir. Selain XOXX, ETF lain yang bagus adalah produk dari SPDR, yaitu XSD. ETF ini memiliki expense 0,35%. Tips sebagai pemula, pilih ETF-ETF dari iShares, SPDR, dan Vanguard, karena ETF provider ini biasanya memiliki expense ratio yang paling rendah dibandingkan pesaing. Top holdings XSD adalah Semtech Corporation, Lattice Semiconductor, Texas Instruments, Analog Devices, Broadcom, hingga Marvell Technology. Saham-saham di dalam ETF ini lebih unfamiliar, tapi secara performa hampir sama dengan XOXX. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mengambil kesempatan di dalam industri chip semiconductor yang memiliki masa depan cerah untuk bertahun-tahun ke depan. Selama teknologi terus berkembang, maka demand untuk chip juga akan terus meningkat.